Kembali kepada pembahasan Profesor Taufik Bahauddin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kita tengok ke belakang ketika PKI, DITI berkuasa. Jika Malaysia itu negara persemakmuran, begitu merdeka langsung bangun. Makanya majunya pesat karena tidak ada peristiwa G30 SPKI, peristiwa DITI, nggak ada itu. Sementara Indonesia begitu merdeka, dari mulai rongrongan para penjajah datang ke Indonesia, ingin merebut kembali jajahannya, itu makan korban yang luar biasa. Setelah itu, DITI, kebetulan saya berada di lingkungan DITI. Kalau ngobrol dengan orang tua zaman dahulu, mereka itu nggak usah katanya Indonesia terlalu luas, lebih baik kita memisahkan diri saja. Itu orang tua saya dulu, buyut-buyut itu kalau bicara di sawah, bicara di kebun, bicara di mana itu selalu bercerita di situ dulu tuh terbunuhnya saudara kita si A. Di sini ini adalah pemakamannya waktu itu di Bredel. Ketika ronda di Bredel sama DITI, ini di Bredel sama TNI dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang datang tidak tahu apakah itu TNI, apakah itu DITI, kalau ditanya Anda pro mana, ternyata salah omong, ya udah Bredel habis gitu. Jadi dalam suasana perang itu ketika ditanya dan kita tidak tahu identitas itu, dia itu siapa, karena pakaiannya preman tetapi bersenjata lengkap. Jadi 50-50, kalau datang mereka tanya, ternyata oh TNI, kita pro TNI aman. Tapi ketika yang bertanyanya itu ternyata dari lawan, begitu jawaban salah habis itu. Itulah salah satu contoh. Nah, dengan adanya NII KW9 di Al Zaitun, jangan dikira Panji Gumilang itu tidak punya jasa. Kalau tanpa ada pesantren Al Zaitun, mungkin Indonesia sampai sekarang terus-terusan tidak bisa membangun karena diganggu oleh kelompoknya DITI. Dengan adanya Al Zaitun, orang-orang perekonomian yang kuat-kuat itu keuangannya ngumpul di sana. Karena apa? Di sana sudah dibentuk ada kewadanaan masing-masing, ya kan. Di daerah Bekasi saja itu yang bersekolah di Al Zaitun katanya dia adalah sebagai wadana wilayah Bekasi. Ada juga yang camat, lurah, ternyata sudah dibentuk pemerintahan seperti itu. Dan mereka tugasnya apa? Panji Gumilang itu sekolahnya sampai begitu luar biasa, lahannya begitu luas. Kenapa? Karena keuangan DITI itu yang masih solider mengalir, bahkan mengizinkan merampok pun halal karena untuk sebuah perjuangan. Jadi dengan adanya Al Zaitun, Indonesia bisa membangun. Karena apa? Karena dinetralisir seperti itu. Tidak ada orang DITI yang di luar, semuanya ngumpul, keuangannya juga ngumpul. Makanya membuat kapal pesiar, kemudian pesantrennya, masjidnya, itu se-Asia, terbesar se-Asia. Nah, dari mana uangnya? Padahal kan Panji Gumilang hanya seorang anak lurah. Dari mana duit anak lurah, ya kan? Sebagai bahan gambaran. Kalau PKI menghancurkan diri sendiri sehingga negara itu bisa menumpas sampai 7 turunan. Dulu untuk jadi PNS saja dilihat dulu anak siapa, cucu siapa. Padahal dia lahir setelah tahun 1964 ke belakang begitu, ke depan gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan TI atau PKI. Nah, tapi ternyata dulu itu zaman Orde Baru tidak mudah untuk orang-orang yang dari PKI bisa jadi PNS. Itu salah satu contoh. Indonesia bisa membangun karena apa? Karena pemerintahannya kuat. Nah, pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini kuat. Karena apa? Karena Pak Prabowo terlibat di dalamnya. Coba kalau Pak Prabowo itu tidak terlibat, mungkin kalau tidak ada di dalam pemerintahan masih kampret dan
cebong itu masih berfungsi. Itulah hadirin sekalian, siapapun pemerintahannya, bagi rakyat boleh memilih mana saja. Di antara ketiganya, bagi rakyat itu yang paling penting aman, nyaman. Siapapun presidennya, jangan menganggap salah satu presiden akan bisa memberangus tentang korupsi. Pasti akan ada korupsi-korupsi baru. Begitu ganti dengan rejim baru, pasti ada korupsi-korupsi baru. Rejim yang manapun tidak terlepas dari hal-hal seperti itu. Jangan punya pemikiran, kalau dipegang oleh si A, oleh si B, nanti akan begini. Tidak seperti itu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja banyak orang yang tidak manut seperti halnya di Bukit Uhud. Kata Rasulullah jangan turun, tapi karena di bawah banyak emas yang ditinggalkan oleh serjadu lawan, akhirnya para pemanah turun, ingin melihat, ingin mengambil rampasan perang. Setelah turun ternyata dari Bukit Uhud itu pasukan yang lainnya berdatangan ke situ, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja terluka. Ingat, itu salah satu contoh di zaman Rasulullah saja, Rasulullah masih hidup sudah ada peristiwa seperti itu, padahal Rasulullah hadir pada saat itu. Nah sekarang, siapakah pemimpin kita yang baik? Jangan punya anggapan pemimpin si A atau si B akan memberangus sebuah hal yang tidak kita inginkan. Yang paling penting bagi kita sekarang, siapapun presidennya, yang penting nyaman, aman, damai. Seperti zaman era Pak Jokowi ini, nyaman bagi rakyat kecil. Begitu juga zaman Pak Harto, nyaman untuk berusaha karena keamanan. Tidak ada serangan DITII, tidak ada serangan PKI. Nah, begitu besok, karena kita sekarang sudah didatangi oleh orang-orang tentara Cina katanya, padahal itu kan TKI. Maksudnya TKA, tenaga kerja asing. Tetapi pakaiannya atau fisiknya tampak seperti wajib militer. Nah, ini kan sumber masalah. Supaya benturan sosial dengan berbangga-bangga nggak usah lah, ya. Kalau bilang Anda aku cinta Pancasila, aku NKRI, NKRI itu menghargai satu sama lain. Kalau damai, Indonesia tidak bisa akan ada yang mengacak-acak program pemerintahan di Indonesia. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.